Berulang-ulang saya selalu cerita, yang buta huruf, anak-anaknya sekolah, jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Itu. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD, harus manajemen indung. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Saeutik mahi banyesa. Karena saeutik mahi lo banyesa, maka membaca anggaran itu sama dengan ibu mengelola pabeasan. Apa yang dimaksud? Ibu kita rela tidak makan demi anak kita. Ibu kita rela lebaran tidak menggunakan baju baru, yang penting anaknya makan. Ibu kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit dibayar. Dari situlah berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasalah. Apa ya keyakinan saya sampai hari ini, ibu saya? Apa yang membuat saya selalu tegar dari dulu sampai sekarang adalah ibu saya. Seberapa besar hantaman badai yang saya hadapi, seberapa tinggi terpaan angin yang saya nikmati, saya selalu ada ibu saya yang datang menemui saya. Dan saya selalu rumus hidup saya cuma satu. Kalau saya menemui kesulitan hidup yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditemukan solusinya, maka jalan terakhir bagi saya adalah jam 12 malam saya menangis di makam ibu saya. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah, dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Halo, apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada, khususnya pecinta Kang Deddy Mulyadi. Selamat datang di Arman Al-Fatih. Kali ini kita akan menyaksikan pidato yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi, yang pada saat itu seisi ruangan merinding mendengar pidato Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy Mulyadi menceritakan kisah hidupnya bersama seorang ibu yang membesarkan dirinya. Ini akan menjadi inspirasi bagi generasi penerus, anak-anak bangsa, dan juga bagi para pemimpin pada saat ini. Tanpa lama-lama, kita simak videonya. Ternyata terbukti ibu saya yang tidak bisa baca tulis, yang tidak bisa sekolah karena hanya sampai kelas 1 SR zaman itu. Tetapi intelektualnya rendah. Pak, saya selalu menganggap ibu saya nggak boleh di depan, kalau duduk nggak boleh sama tamu. Kenapa? Bodoh inungan. Maka ibu saya mengambil posisi, dia selalu berkata, rumasa ente sakola mikma, rumasa bodoh mikma, rumasa teu bisa maca, teu bisa nulis mikma. Karena rumasa dia merasa, karena merasa dia mundur ke belakang, dia tinggal di dapur untuk mengatur seluruh kehidupan anak-anaknya yang 9 itu. Maka dia bangun jam 4 dini hari. Ketika jam 4 dini hari dia bangun, apa yang dia lakukan? Mengeluh? Tidak, dia ambil kayu bakar, dia belah dengan tangannya sendiri. Dia memasak, menyalakan api, itu bukan persoalan gampang zaman itu. Persoalan yang susah, apalagi musim hujan deras atau musim hujan ngebul. Itu perjuangan yang tiada tara. Setelah itu apa yang harus dia lakukan? Membangunkan seluruh anaknya yang 9, memandikannya tanpa pembantu, tanpa babysitter, tanpa siapapun. Di tangannya itu seluruh anaknya dibelai dengan penuh cinta. Di tangannya itu seluruh anaknya digerakkan, dimandikan. Setelah dimandikan, didudukkan. Setelah didudukkan, apa yang dilakukan ibu saya? Maka dia jam 4 dan jam 5 pasakannya sudah selesai. Makan nasi pagi itu hanya berbekal garam, kemudian disuapin pada anaknya satu-satu. Setelah itu yang besar sekolah, yang kecil di rumah. Maka bekal ke sekolah zaman itu tidak ada bekal uang.
Tidak ada pakai sepatu, hanya pakai sendal jepit, satu merah, satu hitam. Kemudian apa yang diberikan oleh dia pada anak-anaknya? Doa. Kalimatnya sederhana. Gerpejeh mi bodoh maneh ma ulah bodoh. Gerpejeh mi katinggalin batur maneh ma ulah katinggalin. Maka apa pandangan yang dimiliki oleh ibunya? Mengantar ke sekolah? Tidak, zaman itu belum diantar ke sekolah. Gak ada anak diantar ke sekolah. Apa yang dilakukan? Dia berdiri di depan rumah. Dia lihat seluruh anaknya yang berjalan. Sampai anaknya itu tidak terlihat oleh matanya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Berpikir hari ini masak harus dengan apa? Pergi ke warung kah? Nyari tukang sayur? Tidak, dia berlari ke pinggir hutan, dia berlari di pematang sawah, dia berlari di pinggir sungai hanya untuk mendapatkan udang-udang kecil, hanya untuk mendapatkan mujair-mujair kecil. Dia tidak ada minyak di rumahnya, tidak ada urusan dengan minyak itu, maka dia membakarnya, memepesnya. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Nasinya hanya cukup sehari satu kali, maka dia mencari makanan tambahan. Maka diraihlah singkong-singkong itu, dibuatlah makanan-makanan tambahan. Seluruh anak-anaknya perutnya harus selalu terisi. Jagung garing digarapnya, singkong dimasaknya, gadung dimasaknya, siki karet dimasaknya. Di rumah harus penuh makanan. Kita nggak punya uang, tapi kita tidak boleh lapar. Ayahmu sakit, jangan kau ganggu. Biarkan dia untuk menggapai kesembuhannya. Biarkan yang selalu menanggung beban itu adalah. Semakin manusia mengalami tekanan, semakin manusia mengalami penderitaan, seberapa berat penderitaan yang dialami setiap manusia, sesungguhnya itu adalah jalan menuju kemajuan. Ketika air ditekan, maka dia tekanannya akan kuat dan dia naik ke atas. Maka sehari-hari ini saya berkata pada siapapun, wahai anak-anak Garut, bersyukurlah menjadi orang miskin. Bersyukurlah menjadi orang yang rumahnya jauh dari pusat kota. Bersyukurlah jadi orang pinggiran. Bersyukurlah jadi orang yang liek, eueuh, ragap, teu aya. Kenapa? Karena Anda punya jalan untuk menuju kemajuan. Kepedihan Anda adalah doa ke langit-langit arasy-Nya Allah. Dan disitulah doa yang sesungguhnya. Sehingga saya selalu melihat orang-orang yang sampai puncak keberhasilan selalu orang-orang yang menderita dalam dasar kehidupan yang sangat berat. Untuk itu, anak-anakku hari ini, jangan terlalu bahagia kalau Anda hidup terlalu senang. Kenapa? Anda tak sempat mendapatkan. Janganlah terlalu bahagia bagi Anda yang setiap hari naik motor ke sekolah, naik mobil. Kenapa? Anda tak sempat berlari. Karena Anda tak sempat berlari, suatu saat Anda akan berlari. Suatu saat Anda harus lari mengejar orang lain. Orang tuamu nggak ada, ayahmu nggak ada, ibumu nggak ada, hanya kamu. Maka pendidikan yang terbaik adalah mendidik kemandirian. Kemudian ngaguru ku kabodohan ikhlas eusi kapinteran. Kenapa? Apa yang membuat kepandaian manusia? Keikhlasan. Di mana letak keikhlasannya? Berulang-ulang saya selalu cerita yang buta huruf, anak-anaknya sekolah, jadi sarjana, yang paling bungsu berdiri hari ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang terjual, tak ada satu batang pohon pun yang dijual. Itu apa yang membuatnya? Keikhlasan. Sehingga manajemen negara, manajemen pengelolaan APBD harus manajemen indung. Maka pemimpin harus memiliki sifat ibu. Kalau pemimpin tidak punya sifat ibu, Anda tidak akan bisa memakmurkan rakyatnya. Alasannya, anggarannya tidak ada. Tidak ada kalimat anggaran, tidak ada bagi seorang pemimpin yang punya sifat ibu. Kenapa? Saeutik mahi banyesa. Karena saeutik mahi lo banyesa, maka membaca anggaran itu sama dengan ibu mengelola pabeasan. Sama dengan ibu mengelola gaji suaminya yang minus 200.000. Maka seluruh daya upayanya akan digerakkan. Mana yang wajib
mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang hak. Maka buku anggaran dibaca dengan penuh cinta, dialirkan tenaga. Ini harus tercapai, ini harus tercapai, ini tak harus tercapai, ini harus tercapai, ini tunda dulu, malu kita, ini tunda dulu. Apa yang dimaksud? Ibu kita rela tidak makan demi anak kita. Ibu kita rela lebaran tidak menggunakan baju baru, yang penting anaknya make. Ibu kita rela berpuasa, yang penting anaknya bisa bersekolah. Maka para pemimpin harus rela berpuasa, yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya di rumah sakit dibayar. Dari situ berpuasa apa yang dilakukan? Berpuasa dari pemborosan anggaran, berpuasa membagi anggarannya, utamakan publik, berpuasalah. Dari situlah saya selalu punya keyakinan. Apa ya keyakinan saya sampai hari ini? Ibu saya. Apa yang membuat saya selalu tegar dari dulu sampai sekarang adalah ibu saya. Seberapa besar hantaman badai yang saya hadapi, seberapa tinggi terpaan angin yang saya nikmati, saya selalu ada ibu saya yang datang menemui saya. Dan saya selalu rumus hidup saya cuma satu. Kalau saya menemui kesulitan hidup yang tidak bisa diputuskan, tidak bisa ditemukan solusinya, maka jalan terakhir bagi saya adalah jam 12 malam saya menangis di makam ibu saya. Maka saya menemukan banyak ibu hari ini. Mohon maaf, banyak ibu hari ini yang kehilangan sifat. Banyak ibu hari ini kehilangan sifat ibunya, kehilangan sifat sabarnya, kehilangan sifat pengasihnya, kehilangan sifat penyayangnya, kehilangan sifat sederhananya. Kenapa seperti ini? Kenapa kemiskinan mereda? Apa sih yang membuat kesulitan hari ini bandingkan dengan kesulitan tahun 70? Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih makan telur. Semiskin-miskinnya orang Garut hari ini masih punya motor cicilan. Tapi kenapa hutang bank emoknya? Perilaku hidup yang tidak berubah. Tradisi jajan ibunya tinggi. Tradisi ingin panas barang lihat tetangganya. Tidak mengutamakan makan pendidikan anaknya. Kemudian nyaah dulang. Bicara pada anaknya, Pak Gubernur, anak saya main HP saja. Sia indungna main HP wae. Saya hari ini lihat postingan keren banget. Orang Bogor anak SD. Saya calon gubernur Jawa Barat. Ingin sekolah jam 5:30. Saya siap di sekolah jam 5:30. Saya tukang traktor. Lebih baik sekolah 5:30 meh indung aing teu molor wae. Saya luar biasa. Apa sih? Apa yang hilang dari ibu-ibu hari ini? Etos. Apa yang hilang ibu hari ini? Doa. Kenapa? Waktunya dihabiskan di gadget. Tidak dihabiskan dalam rintihan tafakur yang menggetarkan rasa dan cintanya pada Allah. Tidak merehat dirinya. Dalam apa? Dalam ruang-ruang gelap untuk berdoa bagi anak-anaknya. Setelah itu, speak up di mana-mana, bercerita tentang kesusahannya. Beda dengan ibu tahun 70, tidak pernah mengakui kesusahannya, tidak pernah mengakui tangisannya. Dia berusaha berdiri tegar menghadapi tantangan yang berat dalam hidupnya. Kalau Indonesia ingin bangkit, Jawa Barat ingin bangkit, bangkitlah ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang seperti Lasmini. Lasminingrat. Saya banyak kasus. Saya ini tiap hari ratusan orang datang. Suatu saat ada orang datang untuk bercerita tentang anaknya yang tidak bisa nebus ijazah. Berapa? 6,5 juta. Karena dia sakit, saya titipin 1,5 juta. Kemudian saya transfer ke rekening sekolahnya. Kepala sekolahnya nelfon pada saya, Pak, sebenarnya hutangnya cuma 4,5 juta. Terus yang 2 juta ini dipesan sama ibunya, kasihin sama dia. Sudah minta masih berbohong. Ibu kita. Saya
mengurut dada. Kenapa? Kenapa orang miskin ini masih berusaha diminta bantuan dan dalam bantuan itu dia masih berbohong? Untuk itu saya ngajak pada semua, kalau ditanya, kenapa Kang Deddy kelihatan sehat terus? Kelihatan saya tuh gila, Bu. Jam 5 itu saya udah keluar. Sehari kemarin saya menyelesaikan 8 agenda dan menyelesaikan 8 masalah. Dan sebenarnya berat. Pagi di marinir, setelah dari marinir, kenapa saya ke marinir? Saya ingin beresin seluruh aliran sungai di Jawa Barat dan daerah laut di Jawa Barat agar bersih. Saya nggak mau lagi dengar laut Santolo penuh sampah. Saya ingin anak-anak sekolah dibikin di pantai mendapat pendidikan kelautan. Setelah itu saya harus berlari ke Sukabumi menyelesaikan konflik. Setelah itu saya harus menerima warga di Kerawang kekurangan air. Setelah itu saya harus membereskan di Kabupaten Bandung rumahnya 30 belum terbangun karena tergusur oleh air. Setelah itu saya harus membereskan bongkahan bangunan liar yang di Kabupaten Bekasi 75 rumah yang harus saya ganti uangnya. Dan semuanya non APBD. Kenapa itu dilakukan? Dari mana saya berguru? Dari ibu. Kenapa ibu saya dulu bisa mengelola kekayaan bapak saya sampai sekarang masih ada dan kokoh? Kenapa saya ngelola anggaran tidak bisa seperti ibu saya? Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Kenapa Jawa Barat gini-gini aja? Karena para penyelenggara APBD-nya walaupun gelarnya doktor, profesor, ngelola anggaran tidak seperti ibu. Gelarnya sekolahnya tinggi-tinggi tapi ngelola anggaran tidak seperti ibu, akhirnya minus terus. Belanjanya tidak tepat. Makanya hari ini apa yang dilakukan oleh saya hari ini? Merubah cara belanja agar belanjanya belanja ibu saya. Saeutik mahi lobanya apa targetnya? Targetnya saya adalah 3 tahun ke depan tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah. Tidak boleh di Jawa Barat ada rumah rakyat miskin yang roboh, tidak boleh ada jalan yang bolong, tidak boleh ada saluran air tersumbat, tidak boleh ada rakyat yang tidak ada aliran listriknya. Saya ingin Jawa Barat cita-cita saya zero kriminalitas. Saya ditakdirkan oleh Allah selalu membesarkan oleh tangan saya sendiri. Dan sekarang saya membesarkan anak perempuan namanya Nihiang Sukmayu. Sama juga Pak, saya galak itu tuh dia. Di balik saya sayang itu tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang uang, tidak boleh pegang makanan lebih dari 1 jenis makanan. Harus berbagi pada sesamanya. Alhamdulillah, kalau Nihiang piknik maka harus 2 bis. Kenapa saudara temannya sekampung harus ikut semua? Itu, dan saya keras pada Nihiang, di balik saya lembut, saya keras, ada batasan-batasan, ada sikap yang tidak boleh. Dan saya ini lebih baik anak menangis berguling-guling dibanding saya harus mengikuti keinginan. Kebiasaan orang Sunda adalah ketika anaknya menangis, orang Sunda selalu bingung dan ingin ngobatir nangisnya, padahal menurut saya tidak. Ketika anak nangis jangan suka dilihat, tinggalkan keke cager sorangan. Itu rumus. Itu rumus. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan ya daripada lama-lama nunggu tanggal 16 Pak, udahlah gerbek gue ti ayeuna Pak. Saya ucapkan terima kasih, selamat, mudah-mudahan kita mencintai ibu kita, jadikanlah ibu kita menjadi hamparan hidup kita, dan setelah mencintai ibu maka kita harus mencintai tanah dan air kita, karena tanah dan air kita disebutnya Ibu Pertiwi dan dalam bahasa Sunda disebutnya Sunan Ampel. Maka rawat dan jagalah dia, perlakukanlah alam ini sebagaimana kita memperlakukan ibu. Sehingga sampai hari ini karena saya selalu merawat alam, barusan itu saya ditelepon, Pak ini harus nguruk ke bawah, kan lagi mengeruk danau, ini yang urukan di bawah harus ditebang pohonnya 1 Pak, itu harus izin dulu Pak. Ya boleh, tapi siapkan 10 penggantinya. Saya dari dulu sampai sekarang di Pemda Purwokerto penuh dengan pohon, itu saya tanam dulu ketika wakil bupati. Jadi perbanyaklah menanam pohon, insya Allah itu akan memperbanyak menanam.
Itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan sebuah inspirasi bagi para kaum muda serta anak-anak yang pada saat ini masih dalam pendidikan. Dan tadi kita sudah dengar bersama rahasia terbesar, kekuatan terbesar dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy ketika ada kesulitan pasti datang ke makam ibunya. Dan ini adalah sebuah tamparan keras bagi para pemimpin yang masih berleha-leha dan masih menari-nari di atas kekuasaannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.